Halo Smart Parents, kembali lagi ke channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai seputar kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Di video saya kemarin atau yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi sesar. Itu yang part pertama. Nah, di part yang kedua ini kita akan membahas lebih lanjut tentang operasi sesar, yaitu antara lain yang pertama, bagaimana operasi sesar itu dilakukan. Kemudian, apa itu perbedaan antara operasi sesar atas permintaan dan juga operasi sesar darurat. Dan yang ketiga adalah membahas perawatan pasca operasi sesar. Jadi, jangan lupa disimak terus video saya ya. Dan kita masuk nih, resiko-resiko apa saja pada operasi sesar. Yang pertama, resiko ibu. Terdapat resiko cedera tentunya pada organ-organ di dalam perut. Terdapat komplikasi kemungkinan penyumbatan pembuluh darah dan juga perdarahan setelah operasi. Kemudian operasi sesar juga dapat mengganggu interaksi ibu dan bayi di ruang bersalin. Kemudian pemulihan ibu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan persalinan normal. Lalu terdapat risiko lebih tinggi bahwa plasenta atau ari-ari ini terlalu menempel pada rahim pada kehamilan berikutnya yang dapat menyebabkan komplikasi yang sangat serius. Kemudian juga sayatan pada rahim untuk melahirkan bayi akan melemahkan rahim yang meningkatkan risiko robekan rahim pada kehamilan berikutnya. Risiko pada bayi terdapat dua. Yang pertama adalah trauma pada saat persalinan, dan yang kedua pernapasan bayi yang lebih cepat, di mana hal ini biasanya hanya bersifat sementara. Oke, kita masuk ke persalinan sesar atas dasar permintaan ibu. Nah, misalnya seorang wanita nih yang menginginkan persalinan sesar harus mendiskusikan keputusan ini dengan dokter kandungannya terlebih dahulu, di mana dokter dapat memberikan informasi tentang setiap metode persalinan dan dapat membantu menghilangkan kekhawatiran tentang rasa sakit selama persalinan dan juga proses persalinan yang diharapkan oleh pasien. Oleh karena kehamilan itu adalah proses yang berjalan dinamis atau berjalan terus, keputusan mengenai rute persalinan sesar atau normal dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan perubahan kondisi ibu atau janin. Kemudian kita akan bahas sedikit mengenai persalinan sesar darurat. Nah, dalam beberapa kasus nih, persalinan sesar dilakukan sebagai operasi darurat mendadak selama persalinan sedang berlangsung. Persalinan sesar yang dilakukan karena resiko kesehatan ibu atau bayi umumnya akan dilakukan sesegera mungkin. Kita akan masuk mengenai prosedur operasi. Seperti apa sih prosedurnya? Nah, pertama-tama si pasien ini akan dirawat di rumah sakit. Kemudian mungkin akan diberikan obat pengurang asam lambung, pemasangan cairan infus pada tangan, kemudian akan diberikan antibiotik untuk membantu mencegah infeksi pada saat operasi. Kemudian akan dipasang monitor untuk mengukur tekanan darah, detak jantung janin, dan juga kadar oksigen pada ibu. Kemudian akan dilakukan pembiusan. Pembiusan oleh dokter ahli bius, dokter anestesi. Ada dua jenis pembiusan yang biasanya dilakukan pada saat persalinan sesar. Yang lebih umum adalah bius sebagian atau bius regional, di mana persalinan itu dilakukan pada saat persalinan yang direncanakan. Tapi bertemu dengan dokter bius atau dokter anestesi ini memang memungkinkan seorang wanita untuk mengajukan beberapa pertanyaan nih, pertanyaan-pertanyaan tentang tekniknya, dan memungkinkan dokter biusnya untuk mengetahui masalah-masalah medis mungkin akan mempengaruhi jenis pembiusan yang sudah direncanakan. Dengan pembiusan setengah badan atau sebagian, obat biusnya akan disuntikan dekat tulang belakang yang membuat perut dan kaki mati rasa agar operasi tidak menimbulkan rasa sakit sambil membiarkan ibu tetap sadar penuh. Dan anestesi jenis yang kedua atau pembiusan umum itu jarang digunakan untuk operasi sesar. Ini berarti bahwa ibu akan tertidur dengan pembiusan selang napas pada tenggorokan. Oleh karena itu, pembiusan secara sebagian itu umumnya lebih disukai karena memungkinkan ibu untuk tetap sadar selama prosedur operasi, menyaksikan kelahiran secara langsung, dan melakukan kontak langsung dengan bayi baru lahir. Setelah pembiusan akan dipasang selang kateter pada saluran kemih untuk memungkinkan urin keluar mengalir selama operasi dan mengurangi risiko cedera pada saat operasi. Kemudian dokter akan melakukan sayatan pada kulit. Pada dasarnya ada dua tipe sayatan, yaitu
horizontal atau melintang atau garis bikini, dan yang vertikal gitu. Kebanyakan wanita memiliki sayatan kulit yang melintang atau horizontal, dibuat kurang lebih 3-5 cm di atas garis rambut kemaluan. Keuntungannya adalah nyeri pasca operasi yang lebih sedikit dan penyembuhan yang lebih cepat. Dan juga sayatan kulit vertikal ya, atas ke bawah biasanya digunakan pada kasus-kasus darurat di mana diperlukan akses yang cepat menuju rahim, misalkan pada kasus perdarahan berat atau kejang. Setelah sayatan kulit, kita masuk ke sayatan pada rahim. Sayatan rahim juga bisa melintang atau vertikal. Jenis sayatan bergantung beberapa faktor memang, termasuk posisi ukuran bayi, lokasi plasenta, adanya miom atau tidak. Nah, pertimbangan utama adalah bahwa sayatan harus cukup besar, memungkinkan kelahiran bayi tanpa menyebabkan trauma. Dan sayatan pada rahim yang paling umum adalah melintang. Namun, sayatan vertikal mungkin juga diperlukan jika bayi posisinya menyamping atau jika plasenta si ari-ari ini berada di bawah rahim atau mengganggu dari lokasi sayatan di bawah. Setelah rahim terbuka, bayi biasanya dikeluarkan dalam hitungan detik. Setelah bayi lahir, tali pusat akan dijepit dan juga digunting, kemudian plasenta dilahirkan. Kemudian semuanya akan ditutup sampai pada kulitnya. Kemudian kita akan bahas mengenai perawatan setelah operasi. Jadi selamat Smart Parents atas kelahiran bayi Anda. Setelah operasi selesai, pasien biasanya akan dipantau di area pemulihan, kemudian diberikan obat anti nyeri. Ketika efek bius sudah hilang, umumnya dalam 1-3 jam setelah operasi, wanita biasanya akan dipindahkan ke ruang perawatan dan sangat dianjurkan untuk segera bergerak dan mulai minum cairan dan konsumsi makanan. Menyusui biasanya dapat dimulai kapan saja setelah operasi. Seorang dokter anak akan memeriksa bayi Anda dalam 24 jam pertama setelah melahirkan. Sayatan perut biasanya akan sembuh dalam beberapa minggu ke depan, dan selama waktu ini mungkin ada kram ringan, perdarahan ringan atau keputihan, nyeri pada bekas luka sayatan, dan rasa kebas pada kulit di sekitar lokasi sayatan. Sebagian besar mungkin akan merasa baikan pada 6 minggu setelah operasi. Namun dalam beberapa kasus juga terdapat rasa kebas dan nyeri di sekitar sayatan dapat berlangsung selama beberapa bulan. Dan setelah Smart Parents pulang, biasanya pasien masih harus segera kembali konsultasi ke dokter jika mengalami demam, jika nyeri atau perdarahan semakin berat, atau jika ada masalah lain, misalnya sakit kepala yang berat, sakit perut, atau kesulitan bernapas. Demikian pembahasan mengenai operasi sesar pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar dan kita akan bantu jawab secepatnya. Saksikan video saya selanjutnya di perawatan pasca operasi sesar.